Kebaikan kamu terlalu sering dimanfaatkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas kebaikan kamu terlalu sering dimanfaatkan. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu dek kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Situasi yang muncul memang terkadang kamu ini orangnya tidak terlalu menyimpan dendam kepada siapapun. Termasuk di sini kalau bisa dikatakan memang kamu juga posisinya terkadang masih terlalu polos gitu ya, menganggap semua orang itu sama dalam situasi yang ada, dan kemudian juga memang kamu orangnya itu juga tidak terlalu hitung-hitungan terkait dengan beberapa hal yang muncul, terkait dengan beberapa hal yang terjadi, kamu tidak hitung-hitungan. Sehingga apa? Dengan adanya situasi yang kamu tidak terlalu hitung-hitungan, maka disinilah orang-orang itu bisa melihat sisi kelemahan yang ada dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa memang di sini kamu pun juga harus bisa untuk notice ya terkait dengan beberapa hal yang ada di dalam diri kamu. Dan pada situasi yang terjadi, memang di sini ada kartu The Judgment yang menggambarkan ada banyak opini yang berkembang di sekitar kamu. Termasuk di sini kamu pun juga akan mulai merasakan ada beberapa penilaian-penilaian negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kamu, dan yang membuat nyesek adalah posisi yang muncul. Orang yang menilai kamu negatif itu adalah orang yang pernah kamu tolong sebelumnya. Jadi emang dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, bisa dikatakan emang ya orang ini adalah orang yang pernah kamu bantu gitu. Orang yang pernah kamu angkat untuk bangkit. Sehingga apa? Posisi mereka saat ini juga dalam kondisi yang memang juga mohon maaf ya, tidak tahu berterima kasih, sehingga posisinya mereka malah berada dalam situasi yang menjadi musuh dalam selimut, atau bisa dikatakan mereka berada dalam satu keadaan yang mencoba untuk terus menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Jadi ya dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, memang saat ini mereka punya tujuan untuk menghambat dan juga untuk mencegah terjadinya beberapa situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, di sini memang juga mereka ini punya rasa iri, punya rasa penyakit hati terhadap diri kamu. Artinya dalam situasi yang terjadi, mereka pun juga tidak terlalu suka gitu loh, tidak terlalu happy dengan berbagai macam perkembangan-perkembangan yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga apa? Dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam cara, mereka mencoba untuk menjatuhkan kamu. Tapi di sini sisi positifnya adalah kau masih terus bisa untuk mendapatkan segala sesuatu yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga dengan kau bisa untuk mendapatkan segala situasi yang baik, tentu ini juga akan memiliki beberapa keadaan yang positif yang akan ada dalam diri kamu. Tapi ya memang yang harus kamu waspadai adalah orang ini memang juga akan terus-terusan mencoba untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Jadi ya tolonglah dalam situasi apapun, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan saya rasa dalam situasi yang berikutnya, kamu harus bersyukur juga terkait dengan situasi finansial kamu. Karena apa? Kalau kita berbicara soal posisi finansial, kamu juga dalam situasi saat ini masih merasakan adanya situasi yang bagus, masih merasakan adanya beberapa situasi yang positif terkait dengan beberapa hal yang ada di dalam posisi finansial kamu. Sehingga dalam keadaan apapun, kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut gitu loh terkait dengan posisi finansial kamu. Karena emang kalau bisa dikatakan posisi finansial kamu pun juga masih berada dalam kondisi yang aman dan juga masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Sehingga emang bisa dikatakan kamu pun juga dalam keadaan yang positif, bisa menyikapi situasi yang baik terkait dengan finansial kamu. Termasuk di sini kamu pun juga akan terus mendapatkan beberapa rezeki-rezeki nomplok, akan terus mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga. Nah, dengan adanya rezeki-rezeki yang terus muncul, dengan adanya
rezeki-rezeki yang terus terjadi. Saya rasa inilah yang nanti akan menimbulkan rasa iri yang akan terus berkelanjutan di dalam posisi diri mereka. Sehingga apa? Mereka pun juga punya intensi untuk menghambat dan juga menutupi jalur rezeki kamu. Tapi ya di sini kamu juga nggak perlu terlalu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena ya terlepas dari apapun yang muncul, terlepas dari apapun yang terjadi, yang terpenting saat ini adalah kamu juga bisa untuk terus menghadapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan kau bisa untuk menghadapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin, tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang ada dengan sebaik mungkin dalam situasi yang kamu kerjakan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Ada beberapa problem, iya memang betul, kamu juga merasakan ada beberapa problem yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah secara personal. Memang kamu juga jujur ya, harus merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan secara personal. Tapi di sini kamu juga nggak perlu khawatir, kamu juga tidak perlu terlalu ragu-ragu, karena yang terpenting adalah walaupun secara personal kamu mengalami masalah, tapi bersyukur kamu di sini juga masih bisa dan juga masih mampu untuk menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan kau bisa untuk menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin, tentu ini juga akan menghadirkan situasi yang bagus dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa dalam situasi saat ini kamu pun juga seharusnya tidak perlu gitu loh terlalu ada kekhawatiran ataupun terlalu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena emang kalau bisa dikatakan kamu pun juga masih bisa untuk berada dalam kondisi yang masih aman dan juga masih baik-baik saja. Dan kemudian jika memang orang yang pernah kamu tolong ini selalu memanfaatkan kepolosan yang ada dalam diri kamu, makanya di sini kamu juga harus bisa jadi pelajaran gitu loh. Jadi orang itu ya jangan terlalu polos karena memang ketika kamu terlalu polos, maka akan ada beberapa pihak yang selalu mencoba untuk memanfaatkan kepolosan dan juga kebaikan kamu ini. Jadi ya saya wanti-wanti di sini kamu juga harus ekstra hati-hati dan juga harus ekstra waspada dengan beberapa keadaan yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kamu ini. Berbuat baik boleh, tapi pastikan kamu tuh berbuat baik pada seseorang yang layak untuk kamu lakukan perbuatan baik itu. Jadi ya seperti ini kurang lebih. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.